Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di renungan harian pada hari ini Rabu tanggal 27 Maret 2024. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 516 ayat 1. Jojo ni Jesusi Totong di jona lilui Magodo biru-birui Sian tuata Jesusi Sai lului Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini sebagai anugerah buat kami ciptaan-Mu untuk memulai seluruh aktivitas kami. Sebelum semuanya itu Tuhan, kami ingin menyerahkan diri pada Tuhan agar segala aktivitas kami Tuhan yang berkati dan semuanya menjadi oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, bantu kami dalam ibadah ini, mempersatukan kami dengan Roh-Mu. Kiranya kami diberkati dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, jemaat Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pagi hari ini kita ambil dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 16, begini dikatakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dalam bahasa Batak dikatakan, luluak kumana magoi, jala mulak bahenoku natar depari, jala lilitok kudo nama bugangi, jala parguguak kudo namar sahiti, alai anggo namok mogi doho nagugui, siap ponok kudo, au sadiri tahe marmahasa, marhite-hite uhum. Saudara kekasih Kristus, kita melihat dari bacaan Nats hari ini, Nats yang kita baca hari ini menunjukkan peran seorang gembala. Seorang gembala terhadap domba-dombanya. Kalau kita lihat di dalam Nats ini menjelaskan bahwa sesungguhnya peran seorang gembala itu sangatlah mulia dan agung. Kita lihat bahwa seorang gembala di dalam kehidupan kita adalah seorang motivator dan juga seorang pembimbing. Apakah itu pembimbing rohani? Yang jelas yang kita maksud dengan gembala adalah orang-orang yang membimbing kita, menuntun kita, dan menjaga, merawat domba-dombanya. Dalam konteks Alkitab, ada dua jenis ciri khas seorang gembala. Ada seorang gembala yang baik, tetapi ada gembala yang jahat.
Ciri khas seorang gembala yang baik sudah kita lihat dalam nats ini. Tugasnya adalah mencari yang hilang, membawa pulang domba-domba yang tersesat, membalut luka domba, dan juga menguatkan yang sakit, memelihara, melindungi, menggembalakan domba-dombanya, baik yang gemuk dan yang kuat. Sebagaimanapun adanya domba-dombanya, dia akan jaga dan akan pelihara. Dan dia akan memberikan hidupnya, memberikan waktunya, memberikan pikirannya, memberikan apa yang dia miliki untuk kenyamanan dan juga untuk kebaikan domba-dombanya. Dan satu lagi jenis gembala, menurut konteks Alkitab, ada gembala yang memang dia bukan gembala yang baik, tetapi gembala yang jahat. Kalau kita pelajari saudara-saudara, sebenarnya peran seorang gembala itu bukanlah status, tetapi itu merupakan fungsi yang harus dipergunakan dengan baik selayaknya seorang gembala. Tetapi gembala yang jahat hanya memikirkan dan hanya peduli terhadap statusnya sebagai gembala, namun tidak menjalankan fungsinya dengan baik, membiarkan domba-dombanya di dalam bahaya. Dia hanya menikmati susu daripada domba-dombanya untuk memberikan kepadanya nutrisi yang baik. Dan bulu domba-dombanya akan dia ambil dan ditenunnya menjadi pakaiannya supaya tampilannya sangat baik. Dia juga memakan dagingnya sebagai konsumsi, terutama untuk menambah gizi. Tapi dia tidak menggembalakan dengan baik. Dia tidak menggembalakan domba-dombanya dengan serius. Dia tidak menguatkan yang lemah, tetapi lebih pada pembiaran. Dia tidak mengobati yang sakit, dan dia juga tidak membawa pulang domba yang tersesat, dan juga tidak mencari domba yang hilang. Acap kali dia menekan dan menindas domba-domba itu dengan kekerasan dan membiarkan dunia menjadi mangsa daripada kawanan binatang-binatang buas. Domba-dombanya akan terancam dan akan mendapatkan kesulitan. Nah, saudara-saudara, dari hal ini kita tahu firman ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sangat mengecam para gembala, para domba yang melawan dan menghukum para gembala yang tidak baik. Tuhan mengecam dan melawan, bahkan sampai menghukum para domba-domba yang tidak baik. Dalam bahasa Batak tadi dikatakan, siap ponok kudo, marmahasa marhite-hite uhum. Hukum Tuhan akan dijalankan kepada gembala-gembala yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Gembala yang baik mengorbankan segala apa yang dia miliki. Fokus daripada gembala yang jahat adalah diri sendiri. Semuanya berporos kepada diri sendiri, kepentingan diri sendiri, dan dia hanya membutuhkan status. Tetapi seorang gembala yang baik, dia akan menjalankan fungsinya selayaknya sebagai gembala, seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan sampai pada memberikan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Saudara, pada
waktu dan kesempatan tertentu. Mungkin kita mempunyai peran sebagai gembala. Kiranya kita menjadi seorang yang baik, menjadi gembala yang baik buat domba-domba kita. Di tengah rumah ada seorang gembala. Di tengah perusahaan ada seorang gembala. Di tengah-tengah setiap usaha ada gembala yang memimpin mereka. Firman ini mengajak kita, mengingatkan kita tentang peranan seorang gembala yang baik, seperti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, memberi rasa aman dan tentram bagi dombanya, dan bukan meletakkan domba-dombanya pada tempat yang tidak aman dan menjadi ancaman bagi domba-dombanya. Yesus adalah gembala yang baik. Dalam Yohanes pasal 10 dikatakan. Dan kita juga tahu peranan seorang gembala. Dalam Mazmur 23 jelas gembala yang baik apa yang dikerjakannya. Selamat menjadi gembala yang baik buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih. Kiranya apa yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kami sebagai gembala yang baik adalah menjadi motivasi bagi kami, karena kami juga menjadi bagian dari gembala dan kami adalah domba-dombamu. Peranan kami Tuhan mempunyai keragaman dalam kehidupan kami. Sebagai seorang gembala, kami harus mencontoh apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kiranya apa yang menjadi tanggung jawab kami dalam kehidupan kami tetap di dalam pemeliharaan, oleh karena kami mempunyai tanggung jawab. Bukan hanya status saja, tetapi merupakan tugas yang kami harus laksanakan sebagai hamba-Mu, sebagai anak-anak Tuhan. Dan kalau kami juga menjadi seorang domba, kami juga menjadi domba yang baik, yang selalu patuh kepada gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa kami harus tetap menjadi bagian daripada tugas yang Tuhan berikan, supaya kami tidak menyimpang dari keharusan yang kami kerjakan sebagai gembala dan domba Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Sertai kami sepanjang hari ini untuk melakukan segala aktivitas kami, perjalanan kami, apapun kerja kami dan usaha kami. Tuhan memberkati, menjadi karunia bagi kami dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Sampai ketemu di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.